itu kalian kalau perhatiin dengerin suaranya tuh ada suara deg-dak, 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 deg-dak. Nah, itu adalah gejala-gejala. Jadi bagi kalian yang mobilnya udah rem yang gak enak atau kurang pakem, kalian wajib banget cek minyak rem. Karena minyak rem tuh sebenarnya gantinya tuh mirip-mirip sama oli mesin. Kurang lebih setiap 6 sampai 8 bulan. Sistem rem kalian tuh bisa bermasalah dan ABS kalian bisa mampet, dan ganti ABS itu nggak murah ya. Lo orang boleh cek sendiri harga ABS di luaran tuh. Jadi bagi kalian yang udah nungguin nih, Kak kapan udah mau kaki-kaki ada di kota saya, Kak kapan mobil kaki-kaki ada di sini. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube Domo Kaki bersama gue Sabrina, dan hari ini kita akan membahas beberapa mobil nih. Kita hari ini ada beberapa mobil yang udah datang pengecekan dan juga ada yang bongkar part. Kita langsung mulai aja dari yang pertama. Kita ada Rush 2021, kilometernya kurang lebih 200 ribuan. Datang dengan kendala ada bunyi di bagian depan. Nah, setelah kita cek ternyata nih guys, PR-nya banyak banget. Walaupun kendalanya ternyata cuma bunyi sedikit doang di depan, tapi PR-nya lumayan. Pertama, link stabil, bushing arm. Lalu ada untuk beberapa part lainnya sudah mulai gejala ya, seperti long T-rod, anti-rod, shock depan belakang, dan support shock. Nah, ini kalau gejala lemah itu maksudnya apa? Jadi kalau gejala lemah itu maksudnya adalah dia itu dibilang rusak juga belum, tapi sudah mulai gejala. Jadi udah mulai diperhatikan lah, jangan sampai terlalu parah baru ganti karena bisa merembet kemana-mana. Tips untuk mengecek shock atau suspensi kalian itu bermasalah atau enggak, ada beberapa tips yang gampang. Pertama, kalian bisa goyangin aja mobilnya. Jadi kalian berdiri di depan mobilnya, kalian tekan mobilnya, dan kalau memang goyangannya berlebih, itu tanda-tanda shock kalian udah nggak meredam goncangan lagi. Nah, itu tips mudah untuk di rumah ya. Berikutnya nih, kita ada Agya 2017, kilometernya 127 ribu, wah lumayan ya. Dan dia ada kendala, dia tuh setirnya mulai miring ke kiri. Dan ya, masalahnya ternyata adalah di rak setir dan anti-rod. Nah, biasanya emang kalau setirnya udah narik, miring, itu biasanya antara dari rak setir, long T-rod, dan anti-rodnya kalian boleh cek. Cara ngecek rak setir di rumah, kalau udah mulai gejala adalah biasanya saat di jalanan keriting, dia lari setirnya. Nah, itu salah satu gejalanya ya. Dan juga kalau kalian goyangin, itu kalian kalau perhatiin dengerin suaranya tuh ada suara deg-dak, 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 deg-dak. Nah, itu adalah gejala-gejala rak setir kalian sudah mulai lemah atau oblak. Oke, berikutnya kita ada Daihatsu Xenia 2013, kilometernya 250 ribuan, udah lumayan gondrong. Dan dia bilang ada bunyi saat kecepatan 80 km per jam dan ke atas. Ternyata masalahnya itu adalah di kaki-kaki bagian depannya. Shock udah mulai lemah, support shock juga, T-rod kiri kanan lemah, karet arm, long T-rod juga udah mulai lemah. Dan ini ada juga catatan untuk servis rem karena remnya sudah mulai macet. Mungkin bagi kalian banyak yang belum tahu soal rem. Jadi rem itu wajib banget diservis. Pertama, cek kampasnya, dan yang pastinya ganti minyak rem. Ini adalah hal yang biasanya orang miss. Mereka cuma paling ganti oli mesin, oli transmisi, minyak remnya lupa dicek. Jadi bagi kalian yang mobilnya udah rem yang gak enak atau kurang pakem, kalian wajib banget cek minyak rem. Karena minyak rem itu sebenarnya gantinya tuh mirip-mirip sama oli mesin. Kurang lebih setiap 6 sampai 8 bulan. Nah, itu kalau kalian gak ganti minyak remnya, itu akan menjadi keruh minyak remnya. Jadi kalau minyak rem itu awal tuh warnanya bening kan ya. Dan kalau kalian biarin begitu lama, itu akan jadi keruh. Dan karena dia tuh menyerap residu-residu dan debris, jadinya kalau minyak rem kalian keruh dan kotor, itu sistem rem kalian tuh bisa bermasalah dan ABS kalian bisa mampet. Dan ganti ABS itu nggak murah ya, lo orang boleh cek sendiri harga ABS di luaran tuh tidak murah sama sekali dibandingkan dengan kalian rutin ganti minyak rem. Oke, yang terakhir kita ada Honda BR-V tahun 2016, kilometernya hampir 100 ribuan, sekitar 100 ribuan, dan dia ada bunyi dan getar di kecepatan 80 km dan ke atas. Dan setelah kita cek, kendalanya lumayan banyak. Pertama, di bagian steering dan drive shaft-nya, engine mounting juga udah mulai lemah, support shock kiri mulai aus, dan rack steer mulai gejala. Nah, jadi kendalanya banyak ya. Dan yang untuk diganti hari ini adalah CV joint, support shock, dan engine mounting. Yuk kita lihat proses pengerjaannya.
Oke, tadi udah diganti semua ya, CV joint, super choke, dan engine mountingnya. Engine mounting ini tujuannya buat apa? Untuk meredam getaran mesin. Jadi bagi kalian yang merasa mobilnya kok getarnya berlebihan ya, itu bisa jadi dari engine mountingnya yang sudah tidak bisa meredam atau getas. Nah, untuk CV joint sendiri itu biasanya gejalanya ada beberapa. Biasanya saat belok itu bunyi tak 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 tak, atau pas ngegas itu kurang responsif atau ada delay sedikit. Untuk itu belum tentu masalahnya ada di transmisi. Memang untuk masalah delay atau slip itu ada sangkut pautnya dengan transmisi, tapi bisa juga dari CV jointnya. Jadi kita sarankan banget nih untuk kalian itu wajib melakukan pengecekan kaki-kaki secara langsung. Karena komponen kaki-kaki itu saling mempengaruhi. Jadi memang bisa aja nih gejalanya mirip-mirip, tapi belum tentu masalahnya itu sama. Nah itu kenapa kita selalu saranin untuk datang dan ngecek dulu aja. Apalagi sekarang kita masih ada promo hanya 49.000 untuk pengecekan kaki-kaki dengan alat cek kita. Dan itu harganya per mobil ya, bukan per ban. Oke, terima kasih bagi kalian yang nonton. Nah itu sekian dari hari ini penjelasan untuk mobil-mobil yang datang di Domo Kaki pada hari ini. Nah untuk kalian nih yang pengen ngecek kaki-kaki, cabang kita udah mulai nambah nih guys. Pertama kita ada cabang di Kelapa Gading, Cikarang, Padalarang, Bintaro, lalu kita ada tambahan di Depok, Makassar, dan soon kita akan ada di Cirebon. Jadi bagi kalian yang udah nungguin nih, Kak kapan Domo Kaki ada di kota saya, Kak kapan mobil kaki ada di sini, kita mencoba untuk buka cabang baru terus dan kalian wajib mampir ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan pastinya share video ini. Sekian dan see you di episode berikutnya. Domo Kaki, dokternya kaki mobil.